konten kan ini kok toh sama dengan apa itu tugasku di PTG. Kalau yang saya lihat itu tuh kan konten dia menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman murid. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar. Tapi di sini tidak jelas toh. Kan tadi dia minta apa kebutuhan belajar. Yang saya baca ini, dia langsung arahkan saja ini toh. Ada kerja individu, pasangan dan kelompok. Langsung diproses dia ini kalau saya lihat. Kalau menurutnya kalian? Berarti yang dipenuhi oleh dari kasus Pak ini kasusnya Pak Didam ini kita menjawab pertanyaan pemandu ini. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudim? Bagaimana? Nah itu. Jadi dari cerita itu kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudim? Dari contoh kasus yang kedua, dari yang kita baca strateginya maksudku. Iya. Artinya kebutuhan belajar apa? Kalau yang saya paham, kebutuhan belajar apa yang strateginya coba, dipenuhi oleh Pak Dudim. Kan ada konten, ada proses, ada produk. Kalau produk terakhir itu udah suruh buat apakah itu? Tapi tidak kan pertama Pak, sebelum kita maju ke situ kan guru mempunyai memiliki tikar untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan jenis iklan. Itu. Karena ada di produknya. Nomor apa ini? Kalau menurutnya kita adakah di situ konten? Ya. Di poin 4 kayaknya. Kan mereka harus pemahaman. Kalau prosesnya murid. Jadi nanti di situ terus kedua baru sumber belajar. Kebutuhan belajar murid memenuhi itu kan sumber belajar. Kita bagi 3 sesuai Jadi dengan Pak penjelasan Dermawan dari memberikan memberikan sumber 3 belajarnya. kebutuhan dari belajar murid ini itu kita identifikasi di dalam skenario ini. Iya. Misalnya 3 kebutuhan itu misalnya yang pertama kan kesiapan belajar. Nah, di bagian mana itu ada kesiapan belajar. Jadi kayak gitu. Kemudian minat belajar di bagian mana? Kemudian profil belajar murid itu di bagian mana? Jadi kan kesiapan. Jadi kita hanya disuruh menunjukkan dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi guru. Nah, 3 kebutuhan belajar murid kan ada 3 itu. Kesiapan belajar di bagian mana, minat sama profilnya. Oke, misalnya di kesiapan belajar itu kan ada di poin pertama. Iya. Misalnya Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu. Ya itu nih. Ya, itu berarti apa yang membedakan bla 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 iklan ini ya. Berarti itu kan ceritanya dia mau mengantar. Pembelajaran mengantar ke diferensiasi konten. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau kerja individu, pasangan, di murid. minat belajar, di minatnya bagaimana? Nah, di minatnya itu bisa kita lihat ketika ia menuliskan iklan. Mempersiapkan Berpasangan. Oh, itu di bagian nomor 2. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga masuk kayaknya Pak di menarik. Belum. Iya, ini bagian belum. Bisakah kita share screen itu anunya? Iya, sumber belajar kayaknya. Mas Tanis, share screen kan kita ini udah punya anu. Kebutuhan kedua yaitu sumber belajar. Apa ini? Betul, mendorong murid ya. Oke, kebutuhan. Bagaimana cara? Bukankah juga itu kerja individu pasangan? Yang kedua ini termasuk profil belajar murid ini juga. Karena kaitannya dengan materi yang akan dia bawakan. Karena profil belajar murid toh lingkungan gaya belajar menentukan gaya belajarnya juga. Sumber belajar yang siapkan yang mana mereka pilih. Karena ada yang bisa secara individu, ada yang pasangan Iya, dengan kelompok. Iya. Yang diminta toh. Secara bisa. Murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan.
Jadi kita sepakat Mereka lalu saya berkata bertanya Bu ya. tulisan. Betul. Ya, itu Mita bisa di situ dengan Ya. satu Terima tim kasih Bu. teman lain secara Saya berpasangan. kadang-kadang mau mirip-mirip ini memang. Setiap pasangan Karena saya berbeda Pak dengan pasangan lain. Iya. Jadi Itu Min. kalau yang saya perhatikan itu Tinggi. baik SMP, Bagaimana SMA, cara guru ini tersebut kan dipaparkan menentukan semua kebutuhan tentang belajar murid? pembelajarannya, tinggal Kebutuhan kita belajar murid menentukan yang besar yang mana guru. Oke, masuk sudah. Bagaimana cara guru? apa namanya Oke, tadi kalau ini deskripsi Bisa konten catat gitu dulu ya. ini ada cocok nih. pertanyaan. Yang mana masuk ya. Cocok nih. Apakah kebutuhan belajar murid yang masuk sama guru? Ya, yang pertama kebutuhan belajar murid yang dipenuhi kita jawab Tahapannya dulu itu toh. iya. Misalnya Terus yang pertama itu terkait dengan kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Ada pada pertanyaan Ya. pemantik toh. Kesiapan belajar. Nah, bagaimana cara guru menentukan? Kan pertanyaan berikutnya itu bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid? Misalnya kalau kesiapan belajar, bagaimana cara menentukan? Itu dengan memberikan pertanyaan pemandu ya. Pertanyaan pemantik, iya. Sudah ada sekarangnya soalnya Ya, yang tadi. dengan memberikan pertanyaan pertanyaan pemandu. Enggak, pertanyaan pemandu. Nah, nampak Pemandu. di poin apa itu nomor 1 di Nomor 1. diskusi seluruh kelas. Nampak pada skenario diskusi seluruh kelas. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua dari minat. Minatnya itu ya, bagaimana caranya guru itu nampak di saya sudah scan move tadi. Itu secara individu. Secara individu. Saya pakai dua secara minat. Secara kedua dia. Akan diminta menuliskan. Coba katanya saya keluar kembali. Saya keluar baru. Gimana? 3 hingga 5 kali 5 iklan. Bagaimana kedua akun? Enggak, satu. Bagaimana cara? Menarik. Enggak, saya tidak buka laptop. Itu minat Thomas Anis? Ya, minat ini kan. Bagaimana cara guru tersebut menentukan ya? Bagus. Minatnya dengan cara itu disuruh menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik. Bagaimana cara kembali? Terus kebutuhan yang ketiga itu kan kesiapan profil ya. Profil belajar murid. Profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini kan saya sudah kirim. Itu bagaimana cara guru menentukan yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Profil belajar murid itu apakah? Gaya belajar, apalagi? Gaya belajar. Kecerdasan majemuk. Gaya belajar, lingkungan belajar, pengaruh budaya, kecerdasan majemuk. Iya, kecerdasan majemuk. Di slide-nya tadi Pak Fasil itu di profil belajar itu lingkungan belajar, pengaruh budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar. Kecerdasan majemuk ini yang murid-muridnya belajar. Jelaskan itu yang ada 8 ya, natural. Kemudian logistik yaitu merencanakan pembelajaran sesuai minat dan pemahaman belajar visual auditorial sesuai dengan kebutuhannya. Ya, yang di bagian mana ini profil belajar murid? Lingkungan belajar. Kebutuhannya. Guys. Pengaruh budaya, kecerdasan majemuk, gaya belajar visual auditorial kinestetik. Sudah ada kebutuhannya. Berarti kan pertanyaan kedua lihat bagaimana di bagian cara mana tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Murid. Di sini kan tadi saya baca poin bukan yang di kedua kah? Poin bisa juga yang di kedua enggak kah? Yang mana? Belum lengkap. Itu mereka ada masih ada di poin pasangan. Poin 1. Poin 1 berarti mereka menambahkan pendapatnya. Itu saat mereka berbagi, mereka boleh menambahkan pendapatnya. Menyiapkan jadi media atau sumber belajar. Di ini ya. Seluruh kelas ia akan menggunakan sumber belajar sebagai contoh. Iya ada. Iya di sini. Dia itu meminjam di perpustakaan. Nomor berapa? Nomor 7, di poin nomor 7. Sumber dan media. Pak Dudida mendorong murid untuk
memilih lokasi di kelas untuk mendukung cara mereka belajar dengan baik. Nah, Ada itu kan masih ada profil di. belajar murid. Masih ada pada di bawahnya. Profil belajar murid itu kan ada di belakangnya nih 2 Iya, lembar. saya kira cuma sampai di situ. Oh iya ya. Pak Ya Dirda kan profil mendorong belajar murid murid itu kan salah satunya kan lingkungan belajar. Ya di situ bisa Dia nomor bilang 7. Pak Dudidam di sini dia bilang murid memilih lokasi yang mendukung cara mereka belajar. Ya, betul Baik betul. Itu di sendirian di tempat lingkungannya toh. yang Pak ya Dirda mengumpulkan dekat kembali teman masing-masing misalkan untuk bertanya jika bingung Bagaimana cara guru tersebut menentukan atau di kebutuhan area murid? ruangan yang lebih Yang ramai bersama pertama, murid lain menyediakan untuk sumber saling berbagi ide. belajar. Yang ke nomor 5, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Dia Oh ini nih proses. Dia masuk di proses dia di. Ya, kalau itu proses dia Iklan ininya. mempromosikan produk. Iya bisa betul. Strategi Bisa juga pembelajaran dia masuk di referensi apa ini yang hasil. digunakan. Buku di Ini dulu strategi pembelajaran poster berdiferensiasi apa yang digunakan. Konten ada. Iya, ada konten, ada juga proses lebih-lebih. itu baru Produknya juga. Saya lihat ini produknya karena ada berupa poster. membedakan Pak Ilu, Om. Pak Ilu. Bersifat konstruktif dengan petunjuk. Halo, saya mute-kan karena terlalu bising di sekitar saya. Ya, gimana? Oh, begitu kah? Siap, Om. Ada tadi itu saya baca, di mana deh? Ini kan kalau strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, kan strategi pembelajaran itu kan ada yang kita sudah baca sebelumnya itu. Di apa itu di topik apa lagi kemarin yang eksplorasi eksplorasi pemahaman sebelum ruang kolaborasi apa lagi eksplorasi nih pemahaman. Eksplorasi konsep ya. Eksplorasi konsep itu kan ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi toh. Iya. Konten, kemudian proses, baru produk. Atau ada kata lain? Kayaknya ada semua di sini prosesnya sama produknya dan ada juga hasilnya. Iya, itu masuk di strategi Pak. Kayaknya strategi pembelajaran. Dan kita masih mencari kebutuhan sama pembelajaran berdiferensiasinya apa yang dilakukan. kebutuhan Yang 3 diferensiasi tadi ada konten, ada proses, ada produk, ada hasil. Jadi berarti di sini kayaknya 3-tiganya ada ya? Iya ada. Kontennya 3-nya ada. Ketiganya ada. Cuman kita disuruh tunjukkan. Iya, tunjukkan letaknya di mana. Ya, kalau maksudnya kalau yang konten itu ada di mana? Tanya jawab. Proses ada di mana? Terus dia kan lebih cenderung kepada saja ini kita disuruh saja memilih maksudnya. Kita disuruh paham konten, proses sama produk itu di bagian mana ininya. Iya betul Pak Tanis. Karena saya lihat ini Pak Dudidam. Iya tersusun ini Pak. Jadi yang kita cari. Memang kalau saya pribadi ini kalau saya strateginya dulu. Nanti kalau sudah selesai strategi baru kita masuk di penilaian. Pertanyaannya itu kebutuhan belajar murid. Kebetulan ini materinya materi baru misalnya tentang iklannya. Berarti kalau saya lihat ini kita yang harus menggali kebutuhan apa yang ya bukan dari natural, maksudnya kita sendiri kayaknya sebagai pemancing ini atau bagaimana kah? Yang mana Pak Tanis? Jawab pertanyaan kedua. Enggak ini pertanyaan pertama atau ini kan ceritanya Pak, ini Pak Dudidam mau masuk materi baru ya tentang iklan. Terus di pertanyaannya itu
apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Berarti kalau secara tidak langsung ini Padu Didam yang mau menggali kebutuhan murid. Iya, betul. Ya. Iya. Kira-kira kebutuhan belajar yang mana dia mau penuhi kan begitu ya? Yang cocok. Dia mau, Berarti bukan dari bukan kita yang, jadi maksudnya Pak Dudidam itu ketika dia mau menggali apa materi baru gitu ya. Skenarionya gimana itu Pak? Bentar, Kalau saya melihat ini dari apa namanya contoh kasus itu yang Pak Dudidam, maka kita bertugas untuk apa kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh Pak Dudidam itu. Iya, betul. Iya. Begitu. Gitu, iya. Bukan kita yang memenuhi kebutuhan murid, tapi dari cerita itu kira-kira Pak Dudidam itu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh apa namanya yang diinginkan oleh muridnya. Begitu, bukan kita yang memenuhi kebutuhan murid, tapi Pak Dudidam itu kebutuhan apa yang akan dia maksud penuhi. saya. Ya, betul Pak. Kalau saya maksudnya ya. Kita yang gali kan, kita yang gali. Iya, kita yang menggali ini dari teks ini. Ya, dari teks ini kira-kira Pak Dudidam itu kebutuhan belajar yang mana sih ingin dia penuhi? Apakah dia kesiapan belajarnya, gitu kan? Atau minatnya, profil belajarnya. Profil belajarnya gitu. Kalau misalnya memang harus kita ini serius. Nah, itu yang saya maksud mungkin. Dari cerita itu kita tidak bisa tambah itu cerita. Iya, hanya betul. kita menjawab. Dari cerita itu kira-kira apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam. Betul. Jadi kita harus analisa ini apa kebutuhan belajarnya Pak Dudidam yang dipenuhi untuk siswanya. Yeah. Kita yang memenuhi kebutuhan siswa bukan, tapi Pak Dudidam itu kira-kira apa yang berusaha dia penuhi. Saya kira seperti itu Mas Tanis. Jangan sampai tambah bingung, saya juga semakin bingung ini. Iya. Karena pertanyaannya ini kan apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Misalnya ya, Pak Safilo itu mau masuk materi baru tentang iklan. Pembelajaran berarti sebagai murid nih. Apa yang digunakan? Berarti Pak Dermawan otomatis kan saya berpikir tapi mungkin seperti apa ya ini? Ceritanya mungkin yang lengkap mungkin dibaca skenarionya atau dia ingin kebutuhan kalau dari skenario ya. Ya. Jadi kebutuhan belajar itu berkaitan dengan 3 itu saja kan? Tadi kan? Kegiatan belajarnya, minat, sama profil. Ya. Oke. Jadi kalau di kesiapannya itu misalnya apakah berdasarkan itu yang tabel equalizer itu? Nah itu dia apakah apakah berdasarkan dia yang konkret abstrak itu kan gitu ya? Atau yang dari yang mana kira-kira ini? Apa tadi transformatif kondisional. Ya. Oke. Sudah paham. Siap. Oke, teman-teman, kita lanjut ini yang poin strategi. Diferensiasi konten itu ditunjukkan pada apa yang konten di nomorannya ya? Iya, strategi konten itu mulai dari ini mulai dari dia sebutkan tujuan pembelajaran itu kan konten, masuk di konten. Nah ini di nomor 9 Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid. Halo. Strateginya ada Mas dengan menentang minum dulu Pak dan mengajukan pertanyaan lanjutan. Begitu mau ditambah observasi banyak kita bagaimana? Iya, kita sekarang mana yang masuk
Diferensiasi konten, proses, dan produk. Ini kan sudah tahu nih, sudah arahnya secara umum kan. Ya, ada bayangan ya. Ada bayangan. Tinggal kita menentukan yang mana. Kalau penilaiannya yang seperti tadi, kalau menurut Ibu itu kalau yang itu termasuk remedial itu masuk apa ya penilaiannya? Itu kayaknya dia masuk di ini apa? Dia penilaian berkelanjutan. Ya. Kalau tadi yang ini kan masih proses ceritanya di poin 5 ini. Ini masih proses pekerjaan. Dia ini masih dia grup WA dia. Ya, dia itu WA. Tapi pada saat proses menyelesaikan tugasnya itu melihat bahwa yang konsepsi ini yang perlu Yang ketiga apa ya Pak Tanisi? Strateginya ya? ya Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang Kalau yang digunakan? kalau yang konten tadi Pak Tanis bilang di tujuan pembelajaran Maksudnya Pak. tunjukkan. Itu di yang pertama itu sudah konten Meta. Ya artinya mau ini konten itu di mana, proses itu di mana, produk itu di mana kayak begitu. Kalau konten kayaknya dia di mana? Kontennya di skenario tugas yang berbeda diberikan Pak Didam. Asesmennya di awal. Strategi kayaknya kita. Di nomor berapa, Pak Safira? Kita lihat dulu. Tapi dia Skenario. Saya belum sempat sepuluh, makanya saya keluar masuk. Ya, ini tugas yang harus membuat iklan, mempromosikan. Jadi dibilang tidak. Nomor. Sesuai dengan pribadi sesuai dengan seluruh kelas yang akan menggunakan daftar iklan. Saya lihat belum pesan ini tetapi di tempat konsepsi dan pengetahuan terus Pancasila ini dia membentuk kelompok kecil. Ya, itu yang saya bilang tadi, berarti dia di tengah. Kalau diferensiasi produk itu yang mana kira-kira? Kalau produk ini Bu di apa di poin 6 ini setelah itu yang membuat poster Bu. Ya, kelompok dan seragam bentuk ya. Ya, ada buat poster PP. Menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman murid. Yang diferensiasi produk. Tapi dia ada kan kalau yang prosesnya mungkin diferensiasi proses itu pada saat kita ini yang pabriknya ya kalau konten proses di poin berapa itu? Di poin 1 ya? Poin nomor 6. Yang nomor 6? Ya. Ini kan kalau saya lihat ya, ini ceritanya Pak Didam, ya. Dia lebih menuju kepada tugas-tugas saja ini. Ada tugas kelompok, ada tugas yang berpasangan, ada yang dia bilang ini nomor 6 itu kan perbedaan skenarionya, skenario 1 dan kedua itu kan itu ada kata itu. Skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur. Ini kontennya ini. Ya. Ini kontennya Mas Tanis. Ya, sesuai dengan pemahamannya murid. Ya. Ya. Tugas yang berjenjang.
sesuai dengan Berarti kalau pengetahuan dan pemahaman murid. konten pada poin Poin 6 poin 6. kontennya ya. Itu kan cocok kan lebih konkret. Kan ada kata ini nih, konkret, terstruktur. Iya. Pada Itu Mi, tugas. ya itu berdiferensinya secara dari segi kontennya itu yang Kontennya iya. kontennya. Sekarang berdiferensiasi dari segi Proses. Ya, kita baca lagi Mas Tanis. Proses. Kalau proses. Oh itu kalau proses. Bisa. Yang mengerjakan kelompok itu ya. Iya. Metode pembelajarannya, diskusi itu, Metode. kerja kelompok berpasangan Kerja kelompok. itu poin berapa Mi itu? Mulai dari nomor iya bisa dimulai dari nomor 2, nomor 2 dan 3. 3. Iya. Proses ya, diskusi dia. Proses Ya, 2 dan 3. Terus coba kita lihat ya dulu kenapa bagaimana Pak Ibu? tadi itu. Iya 2 dan Bu, 3. Bukan maksudnya? membagi murid satu kelompok. Iya, mohon izin Pak Fasil. 1, 2 dan 3. Apa situasi Diskusi seluruh kelas, kemudian pasangan, ada Iya, kelompok bisa iya kecil. 1 2 3 bisa tahu. Karena di situ diskusi seluruh kelas tuh prosesnya. Ya. Terus Kan prosesnya kan. Iya, kan mungkin memang jalan-jalan. Kan Ini model assessment informalnya apa itu? Coba saya lihat dulu. Gaya belajar yang berbeda. itu nomor 5. Pak Gudidam lalu bentuknya memberikan gimana tugas itu yang dibilang individu yang informal? membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Tugas ini yang harus produk. dikerjakan. Ini produk ini. Produk. Tugas yang harus dikerjakan Iya. murid Start produk. membuat iklan secara efektif Produk. sesuai dengan skenario. Kira-kira yang kalau dijelaskan. menurut Berarti produk ini nomor 5 ya. Ibu, itu penilaian Buat iklan formatif secara apa sumatif kira-kira itu? Assessment Kalau poin 7 termasuk nomor formatif 3 ya for terakhir. learning ya Bagaimana termasuk guru itu ya kan melakukan itu penilaian? seperti tadi saya sampaikan ada kan. rubrik Jadi kayaknya. assessment formatif itu kan tidak harus dalam bentuk jangan instrumen sampai gitu kita ya. mengarah tadi Kita kepada mengamati Itu saja kan mengarah aktivitas kepada itu yang anak-anak, dijelaskan Pak kita Fasil. melihat gitu kan. As Itu learning, anak-anak misalnya learning. ternyata ada yang Proses ini yang bisa belum juga bisa, tuh kemudian ada anak-anak ini ada yang penilaian. anak-anak tidak aktif itu sebenarnya For sudah termasuk learning dengan as learning assessment. itu kan menuju Ya, itu kepada bisa digolongkan proses. kalau menurut saya itu sebagai assessment Formatif, formatif. proses. Assessment for learning ya itu kita bisa Kalau as golongkan learning gitu. itu kan penilaian Penilaian Ya, terakhir itu yang kenapa sumatif disebut of learning. informal itu karena nilainya tidak rubrik ternyata. tidak diambil Boleh gitu ya. ditunjukkan Kira-kira mungkin seperti ini, itu. tunggu dulu. Kalau Jadi tidak ada instrumen khusus gitu ya. for dengan as Itu sebenarnya bagian dari sama ya atau instrumen. beda? Iya, itu bagian Kalau for dari learning assessment itu formatif dia sebenarnya. pada proses pembelajaran sementara berlangsung, tidak harus misalnya ada Jadi kan soal assessment harus harus dijawab, tidak, tapi instrumen berdasarkan itu kan. pengamatan kita itu Itulah bisa yang saya masuk katakan tadi. assessment for learning. Jadi tidak harus menggunakan instrumen khusus gitu ya. Dengan mengamati itu dan bagian dari assessment juga. As learning. Sebenarnya kita Sama sering ya? lakukan itu kan ya, Beda. gitu ya. Di kelas. Oh itu anak-anak. Kalau proses Cuman pembelajaran ketika as kita learning mengamati, juga proses kita pembelajaran. menilai seperti itu harus ada tindak lanjutnya gitu. Ke depannya Ada di sini ya. kira-kira ini yang Assessment for dilakukan. learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Dan Ya, biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Itu as learning. Untuk memberikan For learning ini beda itu kan dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Biasanya penilaian ini berkelanjutan. Oh, dia berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Kalau as learning itu penilaian proses belajar yang melibatkan murid-murid secara aktif untuk di rubriknya dalam kegiatan penilaian tersebut. Menentukan anak-anak tidak lari. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Penilaian ini usia formatif. Oh, iya. Jadi kalau as learning ini, kalau menurut saya proses berjalannya satu ini,
siapa murid yang paling aktif, siapa yang sering bertanya, kemudian gini. Cuman kalau bedanya di for learning itu dia berkelanjutan. Berkelanjutan. Itu di perbedaannya. As dengan formatif toh. Ya sama-sama di formatif. Formatif. Penilaian formatif bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan, secara konsisten, sehingga akan membantu guru memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik yang dipelajari. Hasil dari penilaian ini akan mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid. Kerja kelompok tadi poin berapa? Sehingga lewat proses ini guru akan mengetahui bagaimana ia dapat melanjutkan proses pengajaran dan memaksimalkan peluang sosial materi topik tersebut. Begitu. SP satu tulis tuh. Makanya kalau penilaian lebih Oke, bagus. bagaimana penilaiannya ini? Apakah tiga-tiganya masuk? Bagus ya. As learning, for learning masuk ke situ. Yang ketiga apakah dia guys? Apakah tiga-tiganya masuk ini? Tidak dijelaskan di sini. Target. Sampai di sini. Baru ini apakah 2 hari lagi setelah dari ini dipresentasikan toh? Tidak tahu ini skenarionya apakah dibuat 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Itu kan tidak jelas di situ toh? Iya. Betul. Betul. Gimana Pak Ibu? Iya. Berarti ya kita harus anukan ini yang di penilaian, mendeskripsikannya bagaimana ini. Kalau assessment for learning, terserah yang mana duluan. Apakah yang as learning dulu kah kita ceritakan penilaian yang as learning? Melakukan penilaian Off learningnya di bagian mana? Begitu. Membuat penilaian berjenjang. Kita lihat lagi duluan. Nggak ada di sini dia bilang. Penilaiannya nggak ada di sini. Nggak ada penilaian di dalam itu. Iya. Ini hanya sebatas konten dan proses. Saat Bang Dermawan melakukan penilaian yang Produk berbeda. juga ada, cuman penilaiannya. Ada yang kurang, sedang, tinggi. Ada di poin Ini belum dilakukan penilaian Belum melakukan. Iya, makanya dari kita ini sebenarnya 9 tadi di 9. bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Jadi pada saat Menurutnya kita ini bagaimana? jawab, Kalau kita sebagai Padu Didam. Ya. oke, jadi Kalau for dengan as itu kan di proses pembelajaran. Sama proses tuh. Kalau for learning, Mas Tanis tuh kayaknya di 6 itu tuh kan dia bilang begini, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan berjenjang, bisa berkelanjutan, ada di situ. Terstruktur dengan skenario 1. Nah, ini yang nomor 6 ini ada tingkatan. Ada tingkatan maksudnya. Salah saya. Tugas yang ini toh. Membutuhkan riset. Enggak, kalau penilaian prosesnya itu kan mulai dari ini loh, mulai dari itu ada kerja individu, lapangan, kemudian kelompok kecil.
Itu kan penilaiannya di situ, mulai dari proses itu. Sama juga pada saat Padudidam ini membuat pertanyaan pemandu. Ketika ada siswa yang mulai merespon, berarti dari situ kan penilaian proses dimulai. Iya. Bagaimana ininya? Setelah itu ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian ini. Oh ini Ini pada isinya ini. Ada di nomor 2, itu. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada. Nah, ini penilaian yang dia ingin capai. Apakah di iklan itu target audience ada, pesan utamanya ada? Saya kira itu semuanya sudah Ini. Ada toh ya teh. Ia akan menggunakan daftarnya. Padudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Iya betul Dari Mas. hasil diskusi itu, Padudidam itu lebih menekankan pada target audience. Apakah di dalam iklan itu ada itu? Begitu maksudnya? Iya. Betul. Ini salah satu rubrik penilaiannya ini. Daripada yang lain. Iya, ini rubrik penilaiannya kan? Iya, pesan utamanya bagaimana? Mengapa? Apakah ada pesan utama? Betul, mengapa itu? Nah, itu yang dia mau cari ini. Nah, itu kalau pada saat dia secara individu itu, rubrik penilaiannya secara individu. Nah, diskusi ya. Kemudian kalau untuk ini kelompok kecil, penilaiannya itu lebih menuju kepada itu apa kelebihan dan kekurangan. Itu rubriknya yang dia mau lihat, yang ini kalau di dalam kelompok itu mungkin di nomor 3, poin nomor 3. Kelebihan dan kekurangan isi rubriknya kelompok kemudian. Oh iya, cocok nih. Kan kembali murid kelebihan masing-masing ya. Nah, jadi kalau pada individu penilaiannya ini, kalau pada kelompok penilaiannya itu yang dinilai adalah kelebihan dan kekurangan. Karena itu Ya, setiap masing-masing kelompok jenis akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan kekurangan. Rubriknya ya. Ya pakai metode jigsaw ini. Bikin jadi Oh ini di nomor 4 itu semuanya penilaiannya, apa rubriknya yang dia mau lihat. Di nomor 4 itu semua yang diinikan. Memperluas pemahaman konsep seperti target audience, penjelasan pesan, menggunakan fitur kebahasaan, desainnya, teks, gambar, format. Iya betul deh. Ini tuh metode yang digunakan, metode jigsaw. Iya, jigsaw ini ya. Dari satu kelompok pindah lagi ke kelompok. Jigsaw. Kelompok ahli ke kelompok. Ya, Pak. Nah, sekarang bagaimana ini anunya nih? Yang di bagian mana as learning? Penilaian proses melibatkan murid secara aktif. Oh, itu as learning lebih kepada melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan. Berarti dalam proses dia dalam kegiatan. Berarti mulai dari dia bentuk pasangan 2 orang itu dia sudah mulai menilai. Itu yang ada gitu, kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, kemudian berbagi dengan pasangan lain. Dengan pasangan lain. Kelompok ahli dan kelompok. Nah, di sini mulai dinilai terkait dengan assessment as learning. Yang poin berapa itu? As learning Setiap selesai satu TP tujuan pembelajaran ya.
ini atau satu as topik learning ya, itu kan ya. ini penilaian yang melibatkan murid. Bagaimana Penilaian yang karena kita Eh, harus kan kita keaktifan menilai murid. apanya dulu kalau di kami? keaktifan Saya As- nilai Iya, as learning. kan For di learning situ kan ada berkelanjutan. di nomor 2 ya, itu nomor 2 ini kan dia lebih ya, mengarah kepada individu ya. dan pasangan. Keaktifan itu ya, Pasangan, itu iya. termasuk 2 orang formatif sebenarnya misalnya. itu ya. Pasangan dalam Kan melihat artian 2 orang keaktifan, ya. terkait keaktifan anak-anak Poin dalam dua. Kalau proses di poin pembelajaran nomor kan, 3 itu itu lebih ya, mengarah kepada itu kelompok penilaian formatif, masuk formatif. yang Dan itu sudah lebih berkaitan dari dengan 2 proses orang. pembelajaran Misalnya sebelumnya. 3 atau 4 Kan kalau penilaian formatif lebih kepada bagaimana kita dari menilai kualitas pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Terus nomor 4 Prosesnya itu berjalan seperti apa. berarti Yang jadi bagaimana keaktifan itu masuk formatif Bapak Ibu For learning. penilaian karena prosesnya yang for kita nilai learning. kan. dan penilaian. Bisa juga itu yang for learning di 3. Karena dia kan berkelanjutan tuh, dia habis di kelompok 1, dia pindah ke kelompok pindah, kemudian pindah ke meja kelompok lain. Jadi penilaiannya tetap Oh, boleh, berjalan. boleh, boleh. For learning, boleh. Iya. Hmm. Dia Oh, berkelanjutan itu dia punya anu tuh penilaian. Betul. Itu terus berlanjut demikian sampai setiap Benda kelompok memiliki ini kesempatan membahas sebenarnya proses semua jenis penilaiannya ini ada di 2, 3, 4. Betul. Karena di poin nomor 4 itu setelah mengembalikan murid, mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar, kemudian ia memfasilitasi diskusi. Jadi nanti ada diskusi ini. Yes. Memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep terkait target. Oh iya. Oke, saya mulai paham ini. Tujuan pembelajaran di Jalan ceritanya saya mulai paham ini. Jadi pertama Padudidam itu meninstruksikan secara individu, kemudian pasangan, kelompok, kemudian lanjut di kelompok, selanjutnya pada kelompok besar. Diskusi, iya diskusi kelompok besar. Nah di situ jadi proses penilaiannya itu berlanjut terus. Jadi as dengan for dia bermain di dalamnya itu. As ya, dengan for. Melibatkan murid secara aktif. Kemudian tidak aktif. Ada Mas Janesh. Nggak ada nih. Apa ini? Tapi Pak Safilo dengan Bu Yanti ini kan saya baca ini assessment for learning. Kalau misalnya orang remedial itu misalnya itu penilaian for learning kah? Assessment for learning kah? Iya toh berkelanjutan toh karena ketidaktuntasannya siswa dia berlanjut ke remedial. Melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Ya, berarti dia for learning itu ya? Tunggu dulu, remedial itu karena sudah ada capaian yang tidak terpenuhi. Mungkin harus diperjelasin yang remedial itu maksud di mana? Karena sudah selesai ya. Kalau tergantung mungkin tesnya Pak Safilo. Ya remedialnya itu penilaian harian. Ya. Remedialnya itu kegiatan remedial atau kegiatan tes ulangnya, Pak? Nah, itu ya. Ya, kalau remedial itu kan dia proses pembelajaran yang dilakukan kan ya. Jadi kalau selama ini pemahaman kita kadang sering teman-teman kan, kita remedial, tapi hanya tesnya saja gitu. Sebenarnya yang namanya remedial itu adalah ada pembelajaran ulang ya. Nah, yang dilakukan itu kan. Ada pembelajaran ulang. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak yang belum dituntas misalnya kita berikan pembelajaran ulang gitu ya. Remedi gitu. Jadi jangan langsung dites saja. Kadang kan teman-teman gitu.
oh yang kita remedial minggu depan. Nah, nyatai saja, jadi nggak ada proses yang pembelajaran dilakukan itu. Makanya saya langsung Kalau sampaikan tesnya tadi. itu termasuk Nah, sumatif. Kalau tesnya kan, tes remedinya itu ya sumatif. Iya, pembelajarannya. Ya, karena dia kan menilai Jadi itu setelah proses pembelajaran kan. ya. Kalau tesnya itu kan. Ya. Jadi itu yang saya di mau tanya dalam itu for skenario itu learning, dia for remedial learning. pembelajarannya atau tes ulangnya itu Pak Tanis? Mas Tanis, yang di pertanyaan Pak Fastil itu yang proses pembelajaran remedialnya atau tesnya? Proses Ada di pembelajaran. Yang saya mau skenario Pak tanyakan Tanis? itu Ada di kalau skenario? misalnya nggak ada Pak, Oh, nggak iya. ada. Nggak ada. Cuman yang saya baca ini kan for learning itu Iya, berkelanjutan. penilaian Iya, perbaikan iya, iya. proses belajar mengajar. Iya, betul. Selama proses. Penilaian perbaikan proses belajar mengajar. Maksud saya kalau remedial itu masuk for learning berarti prosesnya. Iya. Kalau mungkin pembelajarannya for learning, nanti nanti tesnya baru ini Iya, kalau sudah sumatif. tes yang kita lakukan di bagian Iya. akhir proses pembelajaran ya bisa sumatif dia Berarti kan. Iya. ya berarti off learning. Of learning. Ya. Prosesnya itu prosesnya itu adalah bagian dari for learning, prosesnya, proses pembelajarannya. Tapi kalau tesnya itu kan sudah berakhir pembelajaran, dia sudah masuk of learning, sumatif dia. Karena sudah berakhir. Hanya karena belum tuntas misalnya, belum mencapai ketuntasan tertentu, maka diberikanlah remedial. Remedial itu berarti proses pembelajaran ulang. Proses pembelajaran ulang. Setelah proses pembelajaran ada tes, itu bukan lagi tes formatif, for learning, tapi of learning. Ya, sumatif. Sumatif. Saya kira begitu Pak Fasil mungkin. Menarik memang. Oke, semangat Mas Tanis, semangat. Oke, siap. Dan itu sih penilaian yang itu saya tadi Thomas Tanis yang dari 2, 3, 4. Ada individu, ada pasangan, ada kelompok besar. Sama kelompok. Sama diskusi kelompok besar. Kan ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Iya. Berarti dia ini rubriknya ada 4. Kalau kita menggunakan 3 menit rubrik lagi karena kita ada yang kembali ya ke main individu, room, Pak Ibu. ada pasangan. Susah juga ini anunya. Apakah dia bisa lakukan itu Pak siapa lagi tadi? Jaringan Bu Yanti. Maksudnya saya di sini pertanyaannya tuh apakah itu padu didam dia bisa lakukan secara maksudnya bagaimana secara sekaligus butuh waktu juga itu kalau umpamanya udah mau individu. Ya kayaknya ini harus berkelanjutan ini iya, ya. berkelanjutan itu saya satu bilang skenario ya. Skenarionya ini kalau cuma 1 kali pertemuan tidak bisa. Karena dari segi proses pembelajarannya ini pasti agak sedikit. Mungkin ini dia rampungkan semua ceritanya ini mungkin. Skenarionya ini kan baru skenario. Bisa saja skenarionya dia buat memang, tapi dia bagi beberapa kali pertemuan. Bisa saja begitu. Iya, itu sudah cocok. 2 menit lagi kita kembali ya Bapak Ibu ke main room. Iya. Oke, siap Pak. Siap Pak. Saya kira sudah ada titik-titik terang ini. Ada nih bayangan-bayangan. Ada bayangan meskipun tantangannya berat. Iya. Nanti kita perbaiki lagi. Siap. Salahnya Mas Tanis jangan print ini skenarionya. Apalagi kalau ini kan ada tugas yang diberikan. Kan ada tugas yang diberikan tuh. Oke. Ketika mereka sudah kumpulkan tugas. Nah, itu penilaian berarti sudah masuk ke penilaian sumatif. Atau masih di formatif? Tugas mereka kumpul nih. Kalau teman-teman saya masih formatif, karena sumatif saya kira hasil akhir. Ini kan masih dalam proses.
Bukan seperti itu, Kak. Terus kalau misalnya bukan hasil akhir kayak itu, kalau misalnya Tapi ini kan saya dalam sudah proses Bisa menangkal semua serangan yang datang. Jangan terus susah serangan, kasihan. Fajar sampai paling.